Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Uji Ijo. Oke guys, jadi kesempatan kali ini saya ucapkan semangat pagi, semangat beraktivitas buat teman-teman semua, seluruh subscriber saya, seluruh penonton yang melihat video ini. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik yang kemarin, yaitu mereview kamus ilmiah. Karena kemarin baru part 1 ya guys, ada 10 kata. Selanjutnya kali ini akan menambahi dengan sesi part 2. Oke, langsung saja. Bentar, saya benarkan dulu. Ya, selanjutnya yaitu pada kata abdikasi. Abdikasi artinya pelepasan jabatan, tahta atau kekuasaan, hal yang mengundurkan diri dari jabatan. Tapi enggak resign ya guys, hanya sebatas. Kalau resign kan berarti keluar dari suatu perusahaan. Kalau abdikasi yaitu mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri dari jabatan. Jadi kalau sebelumnya jabatannya itu kayak di PNS itu ya guys, mohon maaf. PNS kan ada golongan 3C, 3D, 3A, 3B. Jadi yang sebelumnya 3C jadi 3B. Atau mungkin diberikan suatu kesempatan untuk naik golongan tapi nggak mau, itu namanya diabdikasi gitu, mengundurkan diri dari jabatan yang sudah diberikan. Bisa juga ini konteks di suatu lembaga pendidikan formal gitu, kayak ya sekolahan kan ada kepala sekolah, ada wakasek, ada guru, dan ada tukang kebun, office boy, security, dan sebagainya. Jadi kalau misal saya dikasih jabatan untuk menjadi profesi kepala sekolah, namun saya tidak mau guys, saya tidak mau menjadi kepala sekolah, tetapi saya menginginkan gajinya. Jadi tidak perlu untuk menjadi kepala sekolah, tetapi bisa mendapatkan gaji yang sesuai yang diterima oleh kepala sekolah. Oke. Jadi selanjutnya bisa konteks ini juga berlaku di dalam bidang Tentara Nasional Indonesia atau polisi gitu, jabatannya kan ada mayor, ada kopassus, intel, jabatan itulah pokoknya semakin turun abdikasi. Ya begitulah. Oke, lanjut pada kata abduksi. Abduksi yaitu gerakan menjauhi titik tengah, gerakan menjauhi garis tengah tubuh, tindakan membawa melarikan wanita oleh pria dengan tujuan untuk dikawini dan sebagainya. Abduksi. Tapi nggak kawin lari juga ya kayaknya. Jadi lebih ke yang saya tangkap, yang saya cerna di dalam pemikiran. Abduksi adalah jadi kita menjauhi dari garis tubuh. Garis tubuh mungkin di sini ya. Kita jauh kemana? Ya begitulah. Selanjutnya pada kalimat abduktor. Abduktor artinya yaitu menculik atau menjauhi. Jadi hampir sama kayak abduksi tadi ya. Nah, abduktor itu penculik. Jadi kalau misal ada yang mengambil barang kita dizolimi di suatu daerah, dimanapun kita tinggal, ada seseorang, itu namanya abduktor. Orang yang menculik hati kita. Aduh bahaya ini, malah bucin nanti katanya. Oke, lanjut di kata aberransi. Anomali, penyimpangan, tindakan menyimpang dari kebiasaan penyelewengan. Gak asing kan dengan penyelewengan? Ya, aberransi. Jadi kalau kita dipasrai oleh ibu kita,
oleh teman-teman kita, oleh siapapun, kita dipasrai atau dititipi untuk pergi ke suatu toko dikasih uang, dibelanjakan kebutuhan rumah tangga, apa mainan, apa kebutuhan apapun lah, dikasih uang sekian, tetapi kita tidak langsung ke tempat tersebut, tidak langsung beli, melainkan kita belokkan dulu gitu. Kita malah pergi untuk nonton bola, untuk main PS, untuk main apalah, pokoknya kita tidak langsung ke situ. Kita selimurkan dulu lah, seret gitu. Jadi setelah kita selesai baru itu kita belikan, nyeleweng gitu guys, malah mampir ke warung kemana-mana lah, nyeleweng lah, itu nggak baik sekali. Kalau bisa kita diberikan uang ya langsung kita belanjakan sesuai yang diminta oleh orang yang nyuruh kita tersebut, yang merintah kita. Lanjut, yaitu kalimat atau kata abetor. Abetor, kaki tangan dalam kejahatan, penghasut untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi orang yang mempengaruhi gitu loh guys. Jadi bisa dibilang ini orang dalam tanda kutip ya hampir kayak orang ketiga ya mungkin. Jadi mempengaruhi kita itu, berarti kayak diompor-ompori, dibujuk. Kita dibujuk untuk melakukan suatu kejahatan itu guys. Jadi kejahatan menghasut kita untuk melakukan itu. Tapi tidak dihipnotis, nggak disugesti juga ya. Apa ya, kalian tahu sendiri ya. Yang tulisannya yaitu abetor. Lanjut di abid. Abid itu artinya abadi atau kekal. Jadi lawan katanya dari antonim dari fana ya. Kalau fana kan sementara, kehidupan di dunia ini sementara. Kalau abid itu abadi, kekal. Ada sholawat ya, saya malah sholawat ya. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat dan seterusnya. Jadi kembali lagi pada kalimat Allah wujud kita baqa mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah qudrat iradah. Abid abadi kekal, orang yang banyak ibadahnya. Bisa dibilang sih seperti itu. Lanjut di kata abilitas. Abilitas yaitu kemampuan, kecakapan atau kepandaian. Jadi kalau dalam istilah sifat-sifat Nabi kan yang kita tahu ada sidik, amanah, fatonah, tabligh. Jadi ini hampir sama dengan secara artikulasinya. Abilitas itu dengan fatonah ya. Fatonah kan artinya cerdas, pandai. Mempunyai kemampuan, kecakapan. Kalau menurut Bapak Sandiaga Uno itu di dalam menjalani hidup itu ada 4 S ya dalam menjalani hidup. Kita itu bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kalau Atta Halilintar, work hard, play hard. Ya intinya seperti itu. Kalau kita bekerja tidak hanya menggunakan okol, tapi juga menggunakan pikiran. Dan kalau kita bekerja tidak setengah-setengah, melainkan kita rampungkan semuanya, kerja tuntas. Dan kalau kita udah kerja keras, kerja tuntas dan kerja cerdas, kita kerja ikhlas. Artinya gimana? Jadi kalau misal
kita dalam suatu pekerjaan itu tidak digaji itu kita ikhlas ya, walaupun kadang nengguri kita ya agak mohon maaf misuh-misuh, tetapi kan ya nggak tahu kan itu semua. Semoga ada rezeki lebih yang dikasih oleh Allah. Jadi kalau saya tadi mohon maaf bilang misuh-misuh itu kalau niat kita untuk guyon, dan saya juga kan kita juga nggak mengucapkan, jadi ya nggak apa-apa kalau misal seperti itu. Lanjut di kata abiogenesis, tidak bermula, tidak berasal dari benda hidup. Abiogenesis, biogenesis. Oh ya, nah biogenesis berarti benda hidup, jasad renik-renik itu ya, kecil itu. Kalau abiogenesis dari benda hidup, tidak berasal. Oh, berarti tidak hidup dari ya. Lanjut di kata abituren alumni, tamatan lulusan SMTA, SLTA, mantan pejabat yang telah dipindah tugas. Nanti abituren itu misal dalam suatu lembaga itu lulusannya SMTA, lanjut ke SLTA, lanjut ke kuliah ke perguruan tinggi, jadi itu pindah secara posisi tahtanya itu jadi lebih tinggi dong. Ya, dan terakhir yaitu kata abjad. Abjad yaitu huruf-huruf alfabet, tentunya teman-teman udah tahu, nggak perlu saya sebutkan yang A sampai Z, tapi ya nggak apa-apa lah, saya nyebutkan tapi dengan versi Inggris ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, B C D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, B twinkle twinkle One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Satu Isnin, dua Salasa, tiga Arba'a, empat Khumsa, lima Sita, enam Sab'a, tujuh Samaniya, delapan sembilan Asyarun, 10 Ahada Saro, Isna Saro, Salasa Saro, Arba'a Saro, Khumsa Saro, Sita Saro, Sab'a Saro, Samaniya Saro, Asrun Wasarun. Intinya seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini memang ya nggak jelas ya, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, thank you for watching. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji hijau. Tidak ada kelihatan.